PDIP berusaha untuk mewujudkan hat-trick memenangi pemilu. Untuk memenangi pemilu 2024, PDIP terus menggelar kegiatan konsolidasi. Awal Juni lalu, PDIP menggelar Rakernas. Presiden Joko Widodo pun hadir bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jokowi bahkan memberi wejangan pada bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Jokowi menyebut Ganjar sebagai sosok yang berani dan bernyali. Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Di bulan Juni ini, PDIP juga akan menggelar puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno. Kegiatan puncak Bulan Bung Karno ini juga akan menjadi arena konsolidasi akbar kader PDIP. Puan Maharani menyatakan di acara puncak Bulan Bung Karno kali ini bisa jadi akan ada kejutan lagi dari PDIP. Ya biasanya PDI Perjuangan itu kalau bikin kejutan itu nggak pakai tanda-tanda tapi mendadak, namanya kejutan ya begitu. Jadi semoga tanggal 24 akan ada kejutan-kejutan yang indah, menggembirakan dan membuat kita semua merasa wow gitu ya PDI Perjuangan gitu. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyatakan peringatan puncak Bulan Bung Karno nanti akan menjadi arena konsolidasi PDIP terbesar setelah kegiatan konsolidasi PDIP tahun 1999 lalu. Konsolidasi akbar dalam rangka puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno akan digelar 24 Juni mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu kejutan apa yang akan muncul di puncak peringatan Bulan Bung Karno di GBK nanti? Apa arti politik dari kegiatan PD Perjuangan ini? Kami akan membahas bersama Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat malam Mas Hasto. Malam Cindy. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Jadi puncak Bulan Bung Karno di GBK tanggal 24 disebut sebagai konsolidasi terbesar PD Perjuangan sejak 99. Apa sebenarnya agenda acaranya tuh Mas? Kalau ditinjau dari tema, Mas Prananda saat itu mengusulkan ke Ibu, kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Jadi ini sila ketiga dan juga nomor keberuntungan PD Perjuangan nomor 3 karena zaman Orde Baru juga semangat metal merah total itu dimunculkan sehingga dalam konteks itu seluruh gerak kepartian ini ditampilkan dan kita kan hampir 2 tahun lebih pandemi sehingga ini merupakan momentum setelah Ibu Megawati Soekarno Putri mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan yaitu Pak Ganjar Pranowo pada tanggal 21 April yang lalu. Dan kemudian di dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno ini semua bersatu padu, solid bergerak, menyatu dengan kekuatan akar rumput. Dan dengan tema kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya, PDI Perjuangan menghadirkan dengan seluruh kebesarannya karena rakyat. Untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan masa depan sejak Bung Karno, Ibu Mega, kemudian Presiden Jokowi dan Pak Ganjar Pranowo. Maka seluruh elemen kepemimpinan yang menyatu dengan akar rumput ini dihadirkan. Itulah makna kebesaran sejak tahun 99 karena bersatunya akar rumput dengan seluruh jajaran dari partai dan elit-elit partai. Artinya konsolidasi terbesar PD Perjuangan sejak 99 ini siapa saja yang hadir besarnya dalam jumlah anggota yang akan hadir dalam puncak Bulan Bung Karno atau ada besar kejutan besar di situ? Yang pertama dari sisi jumlah. Karena di sini satgasnya aja ada 7.000. Ini dari seluruh pelosok Indonesia dan sangat mengharukan. Misalnya dari Papua, dari Aceh mereka naik kapal laut. Di dalam kapal itu mereka menggembleng dirinya dengan semangat nasionalisme, patriotisme. Jadi dari jumlah masanya. Kemudian ada penari yang sudah juga dilatih 3.000 yang akan menampilkan Indonesia dalam wataknya yang berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian yang hadir, yang dijanjikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ketika ulang tahun ke-50 bersama dengan Presiden Jokowi mengatakan beliau ini akan hadir kekuatan akar rumput yaitu anak ranting. Jumlahnya total ada 101.000. Wow, 101.000. Dan ini kekuatan gotong royong karena mereka memang sudah lama. Saya laporkan kepada Ibu
Ketua Umum ketika melihat antusiasme dari daerah, saya bilang, Ibu, ini anak-anak Ibu mau bertemu semua. Karena selama pandemi tidak bisa bertemu dengan Ibu, karena Ibu biasanya kan keliling ke seluruh Indonesia. Maka dengan puncak peringatan Bulan Bung Karno ini, dan kemudian dari Presiden Jokowi juga sudah dinyatakan kita sudah memasuki suatu tahap tidak hanya new normal tetapi sudah Endemi. pulih. Sehingga akhirnya antusiasme inilah yang muncul dari sisi jumlah massa. Oke. Kemudian juga dari spirit yang ingin dibawa. Karena ini merupakan kelanjutan dari Rakernas yang ketiga bulan Juni kemarin. Yang sangat tegas partai mengangkat kesinambungan kepemimpinan. Apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan pembangunan koridor-koridor strategis melalui infrastruktur, kepemimpinan Indonesia bagi dunia, upaya kita melaju cepat dengan manfaatkan bonus demografi, ini juga dimaknakan dengan besarnya gagasan yang visioner tetapi membumi. Sehingga dengan kesinambungan inilah PDI Perjuangan mengawal, memberikan arah kepastian dari pemerintahan ke depan karena milih Pak Ganjar dapat 4 presiden, Bung Karno, Bu Mega, dan Pak Jokowi. Oke. Nah, sehingga besar dari ide itu yang akan ditampilkan dan kami mengundang juga teman-teman sahabat partai politik khususnya yang memang sudah mendukung Pak Ganjar Pranowo, itu juga akan kami undang. Siapa saja? P3 kan sudah Ya jelas. ada, itu bagian dari kejutan nanti. Jadi Terhadap tidak siapa yang hadir di dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno, dan itu bukan karena semata-mata untuk pemilu 2024, tetapi semangat kepalkan tangan persatuan itu. Oke. Itu Jadi- kejutannya di situ. Jadi nanti partai politik yang hadir di puncak peringatan Bulan Bung Karno adalah partai politik yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan di 2024 mengusung Ganjar Pranowo, begitu? Ya, sementara ini yang memang sudah menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar, Ya, ada itu kita P3. undang. Tetapi di luar itu, yang memiliki kesejarahan panjang dengan PDI Perjuangan, itu juga akan diundang. Nanti tunggu aja pada saat hari H. Jadi nggak cuma partai politik ya, nanti kejutannya apakah termasuk juga mengumumkan bacawa pres dari Ganjar Pranowo? Ini kan ditunggu, Mas Hasto. Tadi Mbak Puan kan udah menyampaikan Aha. akan ada kejutan. Itu selalu ciri khas PDI Perjuangan, selalu ada elemen of surprise-nya. Rakernas kemarin kan kita tunggu kejutan dari budayawannya PDI yang Perjuangan. kita undang di situ, itu menunjukkan bahwa ya PDI Perjuangan ini mencoba untuk memahami mata hati rakyat, dan itulah yang ditampilkan sebenarnya sebagai ciri khas dari PDI Perjuangan. Sedangkan kejutannya ya nanti Ibu Ketua Umum yang akan bersama juga tentu saja ada Mas Prananda, ada Mbak Puan, ada Presiden Jokowi, ada Pak Ganjar Pranowo. Oke. Ini kan kesatu paduan. Baik, dalam konsolidasi terbesar PDI Perjuangan nanti Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri akan berbicara langsung kepada akar rumput PDI Perjuangan, tapi tidak hanya komunikasinya pasti tidak hanya kepada akar rumput, tapi juga beramplifikasi kepada dunia politik dan juga kenegaraan Indonesia. Apa nanti akan disampaikan oleh Bu Mega di puncak Bulan Bung Karno? Jangan jauh dulu, Mas Hasto. Ya. Kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Sampai Indonesia Malam. PDI Perjuangan terus mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2024 dan PDI Perjuangan akan menggelar acara puncak peringatan Bulan Bung Karno yang akan menjadi arena konsolidasi terbesar kader PDI Perjuangan. PDIP akan menggelar puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno 24 Juni mendatang. Kegiatan puncak Bulan Bung Karno ini juga akan menjadi arena konsolidasi akbar kader PDI Perjuangan. Puan Maharani menyatakan di acara puncak Bulan Bung Karno kali ini bisa jadi akan ada kejutan lagi dari PDI Perjuangan. Ya biasanya PDI Perjuangan itu kalau bikin kejutan itu nggak pakai tanda-tanda tapi mendadak, namanya kejutan ya begitu. Jadi semoga tanggal 24 akan ada kejutan-kejutan yang indah, menggembirakan dan membuat kita semua merasa wow gitu ya PDI Perjuangan gitu. Kejutan ini ditunggu-tunggu Mas Hasto, tidak hanya pasti oleh akar rumput PDI Perjuangan, tapi juga nanti dalam puncak Bulan Bung Karno ditunggu oleh semua orang, mata akan tertuju ke GBK, siapa bacawa pres Ganjar Pranowo. Tadi Mbak Puan bilang kalau kejutan itu kita nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba saja. Nanti apa yang akan disampaikan oleh Ketua Umum
PD Perjuangan Bu Mega? Tapi tadi Mbak Puan kan juga bilang itu indah, itu wow. Sehingga kalau yang akan disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri tentu saja adalah pandangan politik beliau menghadapi dinamika politik saat ini. Dan karena ini adalah puncak peringatan bulan Bung Karno, tentu saja mengangkat berbagai ide, pemikiran, gagasan, cita-cita Bung Karno yang sangat relevan agar ini juga menjadi panduan khususnya bagi generasi muda Indonesia. Ini yang merupakan hal yang sangat penting. Tetapi PD Perjuangan tetap tidak berubah meskipun kami dipercaya rakyat menang 2 kali pemilu. Misalnya di situ ada yang menggunakan kapal laut, kemudian ada yang datang menggunakan motor. Tidak kami larang karena itulah kita partai rakyat. Karena itulah nanti di balik kejutan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga berbagai komponen kepartian yang hadir. Ya terlebih dahulu kami juga menyampaikan kepada masyarakat Jakarta permohonan maaf karena mobilisasi ini sangat besar dan tanggal 24 Juni nanti tentu ini akan mengganggu dari sisi transportasinya, semoga tidak terjadi kemacetan, kemudian mereka yang punya aktivitas olahraga menjadi terganggu, maka kami minta maaf sebelumnya. Tetapi dengan kejutan yang Mbak Puan bilang tadi, itu indah, menyenangkan dan wow, moga-moga itu semua bisa terobati. Mudah-mudahan terobati juga kejutan soal siapa baca Wapres. Kembali lagi soal ini karena beberapa kali PD Perjuangan menyatakan akan ada kejutan di Rakernas ketiga. Ditunggu-tunggu kejutannya bukan Cawapres juga. Apakah nanti dalam puncak bulan Bung Karno bakal Cawapres Ganjar Pranowo akan ikut diundang? Oh tentu saja, karena kan sudah diumumkan oleh Ibu Mega dalam momentum yang sangat baik, 21 April peringatan hari lahir Ibu Kartini. Ya. Sehingga nanti Pak Ganjar juga hadir, nanti juga ada tentu saja Presiden Jokowi, Ibu Baca Wapresnya maksud saya, akankah diundang juga? Ya kan rakyat sudah tahu kalau Ibu Mega ada 10 nama. 10 Nah nama dari itu? 10 nama ini kan sudah ada yang disebut, ada yang belum disebut. Nah sehingga ini tentu saja menjadi suatu, ya politik kan perlu teka-teki, politik perlu suatu hal yang sifatnya surprise ketika diumumkan, oh ini. Tetapi kalau kita belajar dari Ibu Megawati ketika mengambil keputusan, pasti bahwa yang diambil adalah suatu yang terbaik, suatu perpaduan seorang pemimpin nasional yang tritunggal, yang saling melengkapi. Karena Ibu Mega kan sosok negarawan, sehingga beliau selalu mengingatkan kepada kami bahwa tugas PD Perjuangan ini tidak hanya menyelesaikan masalah rakyat, tetapi dengan gagasan pemikiran Bung Karno, kita memberikan direction terhadap arah masa depan. Dan itu baru bisa terjadi. Bayangkan kita membahas tema Rakernas fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara negara. Kalau pergerakan partai ini ke akar rumput, selama kita menyatu dan akar rumput yang diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, pasti suatu yang menjadi harapan bahwa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar memang menjawab harapan terhadap kebutuhan rakyat untuk mencapai loncatan kemajuan. Dan ini juga menjadi harapan dari Presiden Jokowi. Sehingga satu kesatuan, maka tadi kami katakan, milih Pak Ganjar dapat 4 presiden. Ya kan? Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan Pak Ganjar sendiri. 24 Juni berarti ya? Iya, ini akan kita lakukan. Tapi untuk Cawapres, tentu saja nanti pada momentum yang tepat. Bu Mega kan bukan sosok pemimpin yang suka Bulan Bung Karno mencampur-adukkan. bukan momen yang tepat. Bulan Bung Karno kan sesuatu yang sangat baik bagi kita, tidak hanya untuk berkontemplasi, tetapi juga untuk melihat dengan jernih bagaimana Bung Karno yang diakui oleh dunia sebagai pemimpin pembebas bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin, ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda kita. Ini yang jauh lebih penting. Dan mohon maaf ya, daripada pada bulan Bung Karno ini untuk mengumumkan Cawapres. Sehingga ada kejutan-kejutan lain. Tetapi Ibu Mega ini kan sosok yang juga memiliki tradisi spiritualitas yang tinggi. Misalnya Ibu tiba-tiba mengambil keputusan, itu juga bisa dimungkinkan. Seperti 21 April. Tidak ada yang menyangka, termasuk kami, bahwa Ibu Mega akan mengumumkan secepat itu pada tanggal 21 April, 1 hari sebelum Lebaran, sehingga kemudian menciptakan efek wow Mbak Puan tadi. Dan kemudian terjadilah suatu dukungan. Survei Pak Ganjar meningkat, ngeroket, meskipun sebelumnya sempat menurun ketika karena sikap-sikap aspek-aspek historis dan keyakinan ideologis partai, Pak Ganjar harus mengambil suatu sikap yang tegas.
Dan ini merupakan hal yang positif bagi kami bahwa dengan bulan Bung Karno ini menunjukkan bahwa seluruh pemimpin yang lahir dari rahim PDI Perjuangan memang memiliki akar ideologis yang kuat. Memiliki fighting spirit yang sangat kuat. Ini yang membedakan dengan yang lain. Oke, posisi tadi kan disebutkan kalau pilih di PDIP ada 4 presiden. Kalau tadi disebutkan oleh Mas Hasto ada Bu Mega, ada Pak Jokowi, kemudian ada Ganjar Pranowo. Nanti akan posisinya bagaimana di panggung pada puncak peringatan bulan Bung Karno ini? Ya, semuanya kita diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketika kita duduk sebagai satu saudara kepartean, itu nggak pernah dibeda-bedakan secara hakikat. Saya misalnya sebagai sekjen dengan anak ranting itu sama. Sama-sama pengikut Bung Karno yang punya tanggung jawab bagi masa depan. Yang harus meluruh dengan basis partai yang berada paling bawah. Termasuk dengan Ya, sama. umum partai politik yang akan Oh, diundang? tentu saja berbeda. Kita juga memberikan penghormatan sebagai tuan rumah yang baik. Kami memberikan penghormatan kepada Bapak Presiden Jokowi, juga akan hadir Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami memberikan penghormatan terhadap para ketua umum partai yang hadir. Para ketua umum partai, Para ya ketua lebih umum. dari 2, karena kan sudah bergabung saat ini P3 dan juga Perindo. Hanura juga sudah menyatakan. Anda sudah, Ya, ada lagi? lebih. Lebih dari itu? 5? Ya, mencerminkan suatu arah yang kita harapkan kerjasama politik ke depan. Dan ini juga tidak terlepas dari partai politik yang sudah berada di dalam kabinet Presiden Jokowi. Untuk memperingati puncak bulan Bung Karno, apa yang dititipkan, semangat dari Bung Karno dititipkan Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Baca Pres Ganjar Pranowo dan nanti Bacawa Presnya? Yang lebih penting adalah watak politik yang turun ke bawah. Bu Mega mengingatkan menjadi orang partai itu harus menangis dan tertawa bersama rakyat. Artinya kita memahami seluruh harapan rakyat. Kalau Bung Karno mengingatkan amanat penderitaan rakyat, inilah yang akan ditampilkan dalam puncak peringatan bulan Bung Karno. Karena kami diajarkan politik itu harus dengan keyakinan. Politik itu kalau kita diajarkan oleh Bung Karno meskipun akibat peristiwa 65 menerima berbagai perlakuan yang sangat pahit untuk diceritakan. Tetapi ide, gagasan, cita-cita Bung Karno itu tidak bisa dibunuh. Buktinya dalam Rakernas ketika yang lalu Ibu Mega menyatakan UNESCO saja itu pidato Bung Karno itu dinyatakan sebagai memory of the world, sehingga ini merupakan pengakuan dunia atas kepemimpinan Bung Karno. Ini yang kita harapkan melalui puncak peringatan bulan Bung Karno ini menjadi inspirasi anak-anak muda. Ketika pemikiran-pemikiran Bung Karno sudah memberikan mimpi bagi anak muda untuk berani meletakkan cita-cita setinggi langit, ini sudah suatu keberhasilan di dalam proses transformasi kepemimpinan, mempersiapkan generasi-generasi muda Indonesia menjadi pemimpin masa depan. Itu yang juga dilakukan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Baik, apa yang mau disampaikan Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, kepada kader yang besok akan hadir tanggal 24 Juni di GBK? Ya, kami sudah melakukan persiapan cukup lama, disiplin sebagai kader partai, dan persatuan dengan rakyat itu adalah suatu hakikat terpenting dari PDI Perjuangan di dalam menyongsong pemilu 2024. Sehingga dengan melihat antusiasme terhadap mereka yang datang naik kapal, kami meyakini bahwa melalui gelora Bung Karno akan bergelora juga semangat kesatu paduan dengan rakyat, dan juga PDI Perjuangan menjadi pilar di dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa menghadapi pemilu 2024 agar tidak membelah kita, tetapi menampilkan suatu narasi-narasi yang membangun kemajuan bangsa dalam seluruh aspek kehidupan. Dan itu harus diawali dengan tekad yang kuat, membangun diri kita sebagai bangsa bermartabat dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa itu kita tidak akan bisa maju. Itu pesan yang terpenting. Terima kasih Mas Hasto, semoga lancar besok tanggal 24 Juni hari Sabtu ya. Konsolidasi terbesar PDI Perjuangan di puncak bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno Jakarta. Ditunggu kejutan besarnya juga. Terima kasih. Terima kasih Mas Hasto sudah bergabung.